Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa fisioterapi program Diploma UPN Veteran Jakarta dari kelompok F angkatan 2019 di sini akan menjelaskan mengenai pencegahan dan penanganan saat terjadi sprain ankle. Sebelumnya, kita ketahui dulu mengenai sprain ankle. Sprain ankle ini merupakan trauma yang terjadi pada ligamen sisi lateral pada pergelangan kaki. Trauma tersebut menyebabkan penarikan yang tiba-tiba atau overstretch pada ligamen kolateral lateral pergelangan kaki sehingga menimbulkan nyeri hebat dan kesulitan untuk berjalan normal. Dalam Sport and Fitness Journal menuliskan sprain ankle adalah terulurnya ligamen penyusun sendi pergelangan kaki karena mendadak pada posisi kaki terpuntir ke satu sisi yang menyebabkan ligamen tertarik melebihi batas normal elastisitasnya. Sprain ankle ini merupakan cedera yang paling sering terjadi dalam aktivitas olahraga. Cedera ini adalah jenis cedera akut pada sistem muskuloskeletal yang mempengaruhi satu atau lebih ligamen di pergelangan kaki. Berdasarkan dari sebuah penelitian, perkiraan kejadian sprain ankle adalah satu kejadian cedera per 10.000 orang dalam setiap harinya. Terhitung 3-5% angka kejadian sprain ankle di Departemen Gawat Darurat Inggris atau sekitar 5.600 kejadian per harinya. Menurut riwayat kejadian cedera, hampir dari separuh kejadian sprain ankle atau 49,3%-nya terjadi pada saat atlet melakukan aktivitasnya. Pernyataan ini diperkuat oleh Bakrom bahwa 25% dari semua cedera pada sistem muskuloskeletal mengalami sprain ankle. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan juga bahwa sprain ankle merupakan jenis cedera dengan kasus tertinggi, kemudian diikuti dengan jenis cedera lainnya seperti sprain, fraktur, dan luka pada kulit. Data pada Badan Pusat Statistika pada tahun 2015 terdapat jumlah kecelakaan akibat pertandingan futsal di seluruh Indonesia sebanyak 6.936 dan di Jawa Timur sebanyak 655 kasus cedera sprain. Patofisiologi sprain ankle. Patofisiologi dari ankle sprain merupakan akibat dari ketidakseimbangan gerakan inversi dan plantar fleksi dari pergelangan kaki. Sendi pergelangan kaki terdiri dari 3 artikulasi sendi. Pertama, sendi tarokrural, kedua, sendi subtalar, yang ketiga, distal tibiofibular syndesmosis. Sendi tersebut ditopang oleh beberapa ligamen. Ligamen pergelangan kaki terdiri dari 3. Pertama, anterior talofibular ligament atau ATFL, kedua, calcaneofibular ligament atau CFL, dan yang terakhir, posterior talofibular ligament atau PTFL. Pada kasus cedera ankle sprain, ATFL merupakan ligamen yang pertama dan yang paling sering mengalami kerusakan ketika terjadi cedera pada pergelangan kaki. Karena ligamen ini berkontribusi lebih terhadap stabilitas pergelangan kaki. Ketiga sendi tersebut nantinya akan berkolaborasi membentuk pergerakan pada sendi pergelangan kaki. Pergerakan sendi dari pergelangan kaki terdiri dari sagittal, frontal, horizontal. Sagittal ada gerakan dorsifleksi dan plantar fleksi, frontal inversi dan eversi, dan terakhir horizontal, abduksi dan adduksi. Pergerakan yang terlalu kuat akan menyebabkan peregangan pada ligamen pergelangan kaki. Apabila peregangan tersebut melebihi batas dari kekuatan jaringan, maka akan terjadi robekan pada ligamen yang menyebabkan timbulnya peradangan. Ankle sprain terjadi berulang kali akan menyebabkan instabilitas kronis Di pergelangan kaki pasien. Mekanisme cedera berdasarkan lokasi. Berdasarkan lokasinya, ankle sprain dapat dibagi menjadi 3. Pertama, lateral ankle sprain. Lateral ankle sprain merupakan lokasi yang paling sering terjadinya sprain, yaitu diperkirakan 85% dari angka kejadian. Mekanisme terjadinya lateral ankle sprain disebabkan oleh gerakan supinasi berlebih pada subtalar, yang menyebabkan gerakan inversi dan internal rotasi yang berlebihan
pada kaki yang sedang plantar fleksi. Ligamen yang paling rentan mengalami cedera adalah ligamen talofibular anterior yang diikuti oleh ligamen calcaneofibular dan kemudian ligamen talofibular posterior. Rupturnya ligamen tersebut bergantung pada kekuatan dari tekanan yang ditimbulkan. Kedua, medial ankle sprain. Medial ankle sprain merupakan lokasi yang paling jarang terjadi sprain. Ankle sprain bagian medial disebabkan oleh gerakan eversi yang berlebih pada pergelangan kaki. Namun, umumnya hal ini disebabkan oleh fraktur avulsi dari malleolus medial. Ketiga, syndesmotic sprain. 3 gerakan penyebab dari syndesmotic sprain adalah rotasi eksternal, eversi dari talus dalam boni mortise, dan gerakan dorsifleksi yang berlebihan. Pasien dengan cedera pada ligamen syndesmotic akan mengalami kecenderungan terjadinya ankle sprain rekuren dan pembentukan dari Osifikasi heteropik. Grade sprain ankle. Menurut data 2012, sprain ankle dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, grade 1 dengan karakteristik bengkak minimal dan nyeri lokal, rata-rata membutuhkan waktu 11,7 hari untuk kembali beraktivitas. Yang kedua, grade 2 dengan karakteristik bengkak lokal dan nyeri lebih menyebar. Tingkat ini membutuhkan waktu 2-6 minggu untuk kembali beraktivitas. Yang ketiga, ada grade 3 dengan karakteristik bengkak yang signifikan, nyeri, lebam, dan harus ditangani oleh tenaga profesional. Membutuhkan waktu lebih dari 6 minggu untuk dapat berfungsi kembali. Ini merupakan gambaran dari grade 1, 2, dan 3 maupun dengan ankle yang normal. Selanjutnya, gejala atau tanda-tanda dari sprain ankle menurut grade-nya. Untuk grade yang pertama, yaitu robekan masih sebagian, dengan level bengkak dan memar di level ringan, pasien masih dapat mengumpuh, nyeri kekang ringan dan keseimbangan sendinya masih stabil. Lalu untuk grade yang kedua, bengkak dan memar sudah level sedang. Pasien sudah mulai kesulitan mengumpuh beban tubuh saat berjalan, nyeri kekang di level sedang, serta keseimbangan sendi sudah mulai tidak stabil. Dan di grade yang ketiga, bengkak dan memar pada level yang berat dengan adanya bengkak lebih dari 4 cm, pasien tidak mampu mengumpuh berat badannya, nyeri kekang di level yang berat, dan keseimbangan sendi sangat tidak stabil. Dari penjelasan-penjelasan di atas, tentu saja kita tidak ingin mengalami sprain ankle. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya sprain ankle. Yang pertama, yaitu melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Yang kedua, melakukan gerakan dan langkah secara berhati-hati dengan memperhatikan jalan dan getaran. Yang ketiga, menggunakan ankle support atau brace ankle supaya lebih stabil dan baik. Yang keempat, menggunakan sepatu yang cocok dan nyaman saat digunakan untuk berolahraga. Yang kelima, tidak melakukan dan memaksa gerakan-gerakan olahraga yang berlebihan dan tidak cocok bagi kita. Yang keenam, selalu menjaga stabilitas sendi dan daya tahan otot kita. Dan yang terakhir, meningkatkan keseimbangan dan menjaga postur tetap dalam keadaan baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pertama saat terjadi sprain ankle. Untuk penanganan pertama setelah terjadinya sprain ankle, yaitu dapat menggunakan metode yang dinamakan RICE. R-I-C-E. Metode RICE merupakan metode yang dilakukan pada masa fase akut atau baru saja terjadinya cedera. Metode RICE ini terdiri dari 4 huruf yang merupakan singkatan dari rest, istirahat, ice, cold, compression, kompresi, dan elevation, yaitu elevasi. Yang pertama yaitu rise. Yang pertama yaitu rest, di mana orang yang mengalami cedera dipindahkan lalu diberikan posisi yang nyaman dan aman sehingga orang tersebut dapat beristirahat. Setelah itu dilanjutkan dengan metode
I, yaitu ice, pemberian es pada bagian yang terkena cedera, bertujuan untuk memberikan efek dingin atau yang biasa disebut juga efek vasodilatasi, sehingga pembuluh darah yang mengalami inflamasi dan kerusakan akibat cedera yang terjadi dapat berkurang. Es ini dapat diberikan ke bagian yang cedera dengan menggunakan media, jadi tidak dengan kontak langsung antara es dan kulit, tetapi menggunakan media seperti kain ataupun ice bag. Setelah itu, selanjutnya compression, di mana compression ini yaitu memberikan kompresi pada bagian cedera dengan sekaligus memberikan ice dalam durasi 10-15 menit sekali. Untuk compression ini kita dapat membantu compressionnya dengan menggunakan kain atau handuk yang kita ikat, sehingga compression dapat lebih padat dan lebih baik. Yang terakhir yaitu dengan elevation, meninggikan posisi cedera lebih tinggi daripada posisi jantung, sehingga vaskular ataupun sistem limfatik dapat menuju ke jantung, sehingga vaskulari ataupun peredaran darah menjadi lebih baik. Edukasi penanganan lanjutan pada kasus sprain ankle. Untuk edukasi selanjutnya, yang pertama yaitu positioning atau memposisikan pasien untuk bagian yang cedera dari sikap duduk maupun sikap tidur, yaitu dengan kaki lebih tinggi daripada jantung. Kaki dapat kita posisikan lebih tinggi daripada jantung dengan menggunakan seperti bantal ataupun menaruh di atas balok ataupun bangku, sehingga posisi kaki lebih tinggi daripada jantung. Lalu selanjutnya, usahakan jangan dulu banyak bergerak ketika mengalami luka sprain ankle, karena jika banyak bergerak dapat menyebabkan beberapa komplikasi luka dan proses recovery luka menjadi lebih terhalang dan bermasalah. Lalu selanjutnya, jika berjalan, usahakan menggunakan kruk tanpa bertumpu pada bagian yang cedera, bertumpu pada bagian kaki yang normal. Selanjutnya, jika luka masih belum mengalami recovery ataupun baik setelah beberapa hari atau minggu, pasien dapat langsung merujuk ke klinik atau ke rumah sakit terdekat untuk diberikan penanganan yang lebih tepat. Jika mengalami kasus sprain ankle, pasien dapat pergi ke rumah sakit dan dirujuk ke bagian rehabilitasi medik ataupun ke klinik fisioterapi. Untuk itu saja dari kelompok kami tentang edukasi pada kasus sprain ankle. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan dan tata cara penanganan pada kasus sprain ankle bagi masyarakat. Untuk itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisioterapi.